Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada subuh ini kita sampai pada batasan-batasan orang menuntut ilmu fardu kifayah. Sebelumnya kita telah membahas bahwasanya fardu kifayah ini di dalam menuntut ilmunya itu ada yang iktisoran, yaitu minimal, ada iktisodan, yaitu yang standar, pertengahan, ada istiqsoan. Itu yang belajarnya itu sampai puncak. Maka pada kesempatan subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang minimal sampai di mana dia harus belajar dari ilmu fardu kifayah ini. Ini akan kita bahas pada subuh ini. Wala tastaghrik, dan jangan kalian menenggelamkan, menghabiskan umrokah terhadap waktu kalian, terhadap waktumu, fi fannin wahidin, di dalam satu fan ilmu, minha, dari fardu kifayah, taliban, karena mengharapkan, lil istiqsai, untuk tahu secara detail, secara menyeluruh. Kenapa? Fa innal ilma katsirun, karena sesungguhnya ilmu itu banyak, wal umra qasirun, sedangkan umur manusia itu terbatas, pendek. Ini maka kenapa Imam Ghazali ini memberi tuntunan kepada kita disiplin-disiplin ilmu mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Ini faktornya adalah karena umur manusia ini tidak banyak, pendek. Sementara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, kita kuasai itu banyak. Itu maksudnya kata Imam Ghazali ini. Wa hadhil ulumu alatun wa muqaddimatun. Sedangkan ilmu-ilmu ini adalah merupakan alat-alat, wa muqaddimatun, dan muqaddimah atau permulaan-permulaan. Walaisad, dan tidak ada dan bukan ilmu fardu kifayah ini matlubatan, itu sesuatu yang dicari, sesuatu yang diharapkan, li'ainiha, karena dirinya fardu kifayah, bal, melainkan, li ghairiha, karena ada faktor lain yang menyebabkan kita itu untuk mempelajari fardu kifayah. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu, yutlabu, yang dicari, li ghairihi, karena faktor lain, karena faktor lainnya, fala yambaghi ayyunsa fihil matlubu wa yustaktsaru minhu. Fala yambaghi, maka tidak mesti, ayyunsa, untuk dilupakan, fihi, di dalamnya, al matlubu, apa ilmu-ilmu yang matlub. Ilmu matlub ini adalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas, yang disebut ilmu matlub itu adalah ilmu kita di dalam mempelajari sifat-sifat Allah, af'al Allah, ketentuan-ketentuan Allah, dan hikmah-hikmah, itu disebut matlub. Jadi meskipun kali kita belajar ilmu fardu kifayah ini sekalipun, maka kita itu tidak boleh untuk melupakan yang paling pokok, yang terpenting, yaitu mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yustaktsaru, dan memperbanyak darinya. Tetap pokok, silakan belajar di furu', silakan belajar di fardu kifayahnya, tetapi yang pokok, yang matlub itu juga harus tetap dipelajari. Maksudnya seperti itu, insyaallah. Faktasir, maka
maka ringkaslah oleh kalian min syai'i ilmi lughati ala ma tabhamu bihi kalam al-arabi. Nah, ini kita kembali akan saya jelaskan, ini adalah istiqsar. Jadi minimal ketika kita belajar itu, selain ilmu matlub ini, ketika kita belajar ilmu fardu kifayah ini, yang kita bahas saat ini adalah minimalnya. Kalau minimal berarti apa yang harus kita lakukan di dalam belajar ini. Fastakthir, maka ringkaslah olehmu min syai'i, dari populernya ilmu lughati, ilmu lughat, ilmu bahasa, alama sekedar apa tabhamu yang bisa memahamkan dirimu bihi dengan ma kalam al-arabi, terhadap ucapan-ucapan Arab, orang Arab, wa tantiku bihi, dan kamu bisa berbicara dengannya. Jadi untuk orang yang belajar minimal di dalam fardu kifayah ini, contoh misalnya ketika kita belajar tentang bahasa Arab, maka ketika Anda belajar bahasa Arab, jangan belajar bahasa Arab itu sampai yang mendalam. Tidak perlu, kata Imam Ghazali, cukup Anda belajar sekedarnya saja. Yang penting Anda bisa paham. Ketika ada orang berbicara bahasa Arab, Anda bisa ngerti, bisa paham. Ketika Anda berbicara Arab juga Anda bisa mengucapkan. Cukup sampai di situ saja, jangan sampai mendalam, jangan. Ini untuk orang yang minimal, yang istiqsoron. Wa min gharibihi, dan dari yang gharibnya. Yang disebut gharib itu adalah yang asing. Jadi bahasa-bahasa yang asing. Kalau di dalam Quran itu ada istilah dengan gharib muskilah, yang disinggung juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalimat-kalimat yang aneh. Sedangkan muskilah itu adalah yang perlu pembahasan, perlu penafsiran. Contoh kalau di dalam Al-Quran yang muskilah itu apa? Wal malaku soffan soffa, dan sedangkan malaikat itu berbaris-baris. Emang mau apel? Kalau kita artikan secara lurus seperti itu. Terus sumastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di arsy. Artinya Allah, kalau kita artikan secara harfiahnya, Allah itu tidak berdiri sendiri, dia ada tempat dia bersemayamnya. Ibarat kita atau di atas lantai begini, itu kalau harfiahnya. Itulah disebut muskilah. Maka perlu ada penafsiran-penafsiran dari para ulama mufassirin. Jadi tidak seperti itu pengertiannya. Itu yang disebut dengan muskilah. Makanya gharib di dalam Al-Quran dan gharib di dalam hadis itu juga harus lebih dipentingkan dari sekedar kita mempelajari bahasa Arabnya saja. Wada'id ta'ammuqa fihi, dan meninggalkan untuk memperdalam padanya. Jadi ini maksudnya kita dalam fardu kifayah ini tadi yang di depan yang dijelaskan itu, jangan terlalu lah kita memperdalam itu, karena udah ada orang-orangnya yang sudah mendalami hal itu. Kita ini menghemat waktu. Ini korinahnya, hubungannya kenapa Imam Ghazali ini menjelaskan seperti ini, dijelaskan di depan tadi. Ini faktornya adalah bagaimana umur kita yang singkat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada. Maka ulama zaman dahulu itu umurnya tidak panjang-panjang, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki. Di awal-awal Ihya kita bahas itu kan sudah dijelaskan berapa umur mereka. Tetapi bisa begitu alim seperti itu seorang Imam Syafi'i. Nah kita yang kadang umurnya 80 tahun, 90 tahun tuh sekengnya tompo. Nah, jauh. Makanya ulama itu zaman dahulu, ulama-ulama karismatik seperti itu, rata-rata umurnya pendek, tetapi manfaat umurnya itu begitu luar biasa. Bahkan sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, dia tetap menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Nah, jadilah orang itu kita yang bermanfaat seperti itu.
Kita tidak mungkin tidak mampu untuk selevel Imam Syafi'i, dan itu jauh, sangat tidak mungkin. Tetapi paling tidak kita bisa memaksimalkan diri kita, bisa memaksimalkan hidup kita, bagaimana kita itu lebih banyak kita itu pada kebaikannya, lebih banyak kepada kemanfaatannya daripada sebaliknya. Ish kariman aw mut syahidan, hiduplah kalian itu mulia, atau kalaupun harus mati, kamu mati dalam keadaan syahid. Artinya mati dalam membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Jadi umur kita itu pendek. Umur kita itu sehari semalam. Kalau tak malam ya siang, mau tak siang ya malam. Ada di luar dua itu orang mati? Enggak ada. Kalau enggak malam ya siang, kalau enggak mati siang ya malam, enggak mati malam ya siang. Sehari semalam saja. Waqtasir minan nahwi ala ma yata'allaku bil kitabi was sunnati, dan ringkaslah olehmu minan nahwi, dari belajar nahwu, ala ma yata'allaku bil kitabi was sunnati, itu sekedar apa yang berhubungan dengan kitab dan sunnah. Jadi belajar nahwu cukup bagaimana kita itu bisa memahami Al-Quran, bisa memahami sunnah. Itu kalau yang minimal ya, fardu kifayah yang minimal, yang iktisoron. Sampai di situ saja. Fama min ilmin illa walahu iktisarun waqtisadun wastiqsaun. Maka tidak ada dari sebuah ilmu itu yang kita pelajari itu kecuali walahu, dan baginya itu, bagi ilmu itu ada iktisarun, itu yang minimal, waqtisadun, dan yang standar, pertengahan, tidak minimal, tidak begitu juga alim. Maka orang itu ada yang sedang-sedangnya, bodoh enggak, tahu dia tentang agama, tetapi terlalu alim juga tidak. Itu namanya iktisadan. Dan ada wastiqsaun, itu yang puncak, dia menguasai betul-betul. Itu ada yang seperti itu. Wa nahnu nusyiru, dan kami mengisyaratkan, menganjurkan ilaiha, terhadap fardu kifayah ini, ilmu fardu kifayah, fil hadisi wat tafsiri wal fikhi wal kalami, yaitu di dalam mempelajari ilmu hadis, wat tafsiri, dan ilmu tafsir, wal fikhi, dan ilmu fikih, wal kalami, dan ilmu kalam tauhid. Yang dasar itu kan wujud, qidam, baqa, dan selanjutnya itu tauhid tingkat dasar. Kan ada wajib 20, muhal 20. Yang muhal apa? Ada mutus fana, mumasalatuhu lil hawadisi, dan selanjutnya. Nah, itu dimaksud dengan ilmu kalam. Litaqiyisa biha, agar engkau bisa mengkiaskan atau membandingkan biha, dengannya, dengan ilmu-ilmu ini, ghairaha, terhadap yang lainnya. Nah, itu. Jadi kalaupun harus belajar, makanya ilmu fardu kifayah ini, kalau harus belajar fardu kifayah ini, maka Imam Al-Ghazali ini menyarankan itu kalian harus lebih mengutamakan belajarnya pada ilmu hadis, tafsir, fikih, ilmu kalam. Kenapa? Agar nanti bisa mengkiaskan. Karena di dalam hukum Islam itu landasan dasar istimbat hukum, pengambilan hukum itu ada 4 kalau dalam Islam. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma' para ulama, dan yang keempat itu mengkiaskan. Apa yang disebut kias? Kias itu adalah kita itu membandingkan satu hukum yang kita temukan pada saat ini, karena tidak ada penjelasan di dalam kitab, maka kita kiaskan yang mirip dengan hukum-hukum yang telah ada. Itu namanya kias. Kalau di dalam ilmu fikih itu seperti itu. Nah, itu penting.
Selanjutnya fal iktisaru fit tafsir. Adapun meringkas di dalam ilmu tafsir itu batasannya adalah ma yablughu dha'fal Qur'ani fil miqdar, yaitu berlipatnya Al-Qur'an fil miqdari, di dalam ukurannya. Artinya apa? Kalau kita belajar tafsir, kalau tingkatan orang iktisor minimal ini, kalau Al-Quran itu satu kitab itu tebalnya segini, maka yang dimaksud dha'fal Quran ini adalah tafsir yang harus dipelajari itu adalah minimal 2 kalinya Quran ini tebalnya. Contohnya apa? Kama sonnafahu, sebagaimana yang telah menyusunhu terhadap kitab Aliyul Wahidiyun Naisaburi, itu Imam Ali Al-Wahid An-Naisaburi, wa huwa Al-Wajiz. Adapun kitab yang dikarang itu adalah Al-Wajiz. Jadi kitab tafsir yang minimal harus dipelajari itu bagi orang yang hanya belajar sekedarnya saja, itu adalah contohnya adalah kitab Al-Wajiz namanya. Wal iktisadu, dan adapun yang iktisad, yaitu yang standar pertengahan, ma yablughu, yaitu sesuatu yang bisa mencapai salasata adhafin, 3 kali lipat. Maksudnya 3 kali lipat, yang ketebalannya itu, tafsirnya itu 3 kali lipat tebalnya Al-Quran itu. Nah, ini kitab ini adhafil Quran kama sonnafahu minal wasid, sebagaimana yang telah mengarang Imam Ali Al-Wahid An-Naisaburi, nama kitabnya itu adalah Al-Wasid. Jadi kalau yang standar, kita belajar ilmu tafsir, pengen tahu standar kita, tidak terlalu bodoh tapi tidak mencapai kepada tingkat kealiman yang sampai puncaknya, maka contoh kitab yang harus kita pelajari itu namanya kitab Al-Wasid. Banyak di toko kitab, banyak. Karena orang belajar ini medianya itu harus ada. Tidak mungkin orang belajar ini kita tak punya medianya. Kalian mondok belajar kitab, ingin bisa baca kitab, tapi kitabnya tak punya, ya tak bisa. Itulah kenapa orang belajar itu juga harus pakai biaya. Jadi beli kitabnya dan sebagainya. Ada lagi kitab itu nanti yang harganya puluhan juta, belasan juta. Kalau kiai-kiai insya Allah banyak yang punya kitab-kitab begituan. Contohnya sarahnya Sahih Bukhari, Fathul Bari, itu berderet-deret. Itu media itu penting kita kalau pengen jadi orang alim. Jadi kembali kepada pembahasan. Jadi kalau pertengahan itu, tafsir itu yang harus dipelajari itu diantaranya kitabnya namanya Al-Wasid. Wa ma wara'a dzalika istiqsa'un, sedangkan wara'a dzalika yang lebih dari itu namanya istiqsa'un, yaitu kita belajar itu secara puncak, menyeluruh, betul-betul kita itu betul-betul bersungguh-sungguh belajarnya di situ sampai mencapai kealimannya, namanya istiqsa'. Mustaghnan anhu, itu yang kurang dibutuhkan. Yang kurang dibutuhkan dari apa? Dari tafsir ini. Wala maradda lahu ila intiha'il umri, dan kurang faedah baginya. Jadi cukuplah kalau yang istiqsad dan ini yang sampai 3 jilid ke atas dan sebagainya, orang-orang tertentu saja yang belajar. Orang-orang yang memang calon kiai, calon syekh, nah, itu harus betul-betul menguasai ilmu yang sampai tafsir yang sampai segitunya. Tapi kalau orang-orang yang biasa belajar hanya sekedar misalnya nanti hanya sekedar jadi ustadz TPA madrasah, nggak perlu sampai belajar gini kalau kata Imam Ghazali, nggak perlu. Tapi kalau Anda memang ingin menjadi betul-betul orang alim, maka itu harus dipelajari. Harus dipelajari itu. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya wa amal hadis, dan adapun hadis, ini kalau hadis nih ya. Kalau hadis wal iktiksaru fihi, adapun itu yang minimal
maka yang minimal dari hadis ini fihi di dalam hadis tahsilu ma fis sahihaini, yaitu kita itu harus menghasilkan atau memahami paling tidak apa yang ada fis sahihain, di dalam dua kitab sahih, kitab hadis sahih. Siapa? Hadis Bukhari Muslim. Yang pertama itu sahih Bukhari, yang kedua itu sahih Muslim. Bitashihi nuskhati ala rajulin khabirin bi ilmi matnil hadisi. Jadi kita harus belajar kepada orang-orang yang betul-betul bisa, yang paham, yang betul-betul paham. Khabirin itu orang yang tahu, paham. Bi ilmi matnil hadis, dengan ilmu-ilmu matan hadis ini. Orang yang betul-betul berpengalaman terhadap matan-matan hadis ini. Jadi harus cari guru kalian, paling tidak orang yang bisa di dua kitab sahih ini. Nah, baru belajar di situ. Wa amma hibdu asamir rijali, dan adapun itu menghafal nama-nama rijal. Rijal ini dari rojulun, rijalun, laki-laki, jamaah taksir. Tapi yang dimaksud ini adalah nama-nama perawi di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam hadis Sahih Muslim. Itu kalian itu faqad kafita, kata Imam Al-Ghazali itu, maka sungguh kafita, maka cukup bagimu itu fihi di dalamnya ini, bima dengan apa-apa, tahammalahu yang menanggung, ma perkara angkah darimu, man qablaka orang-orang sebelummu. Artinya tidak perlulah kalau orang yang belajar hadis ini di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau yang tingkatan iktisar ini tidak perlu sampai kita itu menghafal ke perawi-rawinya, itu tidak perlu. Cukup udah yang tahu itu yang sebelum-sebelum kita, para ulama sebelum kita, karena di situ catatannya sudah ada. Jadi kita cukup belajarin yang matan-matannya saja, tidak perlu sampai ke nama-nama perawinya segala macam, itu tidak perlu. Kembali, ini adalah yang dimaksud adalah orang yang belajar iktisoron, orang yang minimal, tidak sampai ingin mencapai ke puncaknya tentang ilmu hadis, cukup sampai di situ saja, kata Imam Ghazali. Walaka an tu'awwila ala kutubihim, walaka, dan wajib bagimu dan harus bagimu an tu'awwila, itu untuk mempelajari atau merujuk, ala kutubihim, atas kitab-kitab mereka. Jadi kitab-kitab orang-orang sebelum kita ini harus menjadi rujukan bagi kita di dalam mempelajari hadis-hadis tadi. Walaysa yalzamuka hibdu mutunis sahihaini, dan tidak wajib bagimu apa menghafalkan matan-matan atau catatan-catatan pinggir dari kedua kitab sahihaini, yaitu kitab Bukhari Muslim. Walakin tahassiluhu tahsilan, dan akan tetapi kamu bisa memahami dengan pemahaman, kamu bisa menghasilkan dengan penghasilan tubdaru, yang diukur, minhu darinya, ala tolabi ma tahtaju ilaihi indal hajati, atas sesuatu yang engkau inginkan terhadapnya, indal hajati, ketika engkau membutuhkan. Maksudnya kamu tidak perlulah sampai hafal perawi-rawinya dan sebagainya, tetapi ketika engkau butuh kepada isi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, kamu bisa, gitu maksudnya. Itu maksudnya. Ini kalau yang tingkatan kita, yang tingkatan yang minimal kita, yang harus kita tahu dan harus kita pahami bagi orang yang ingin tahu sekedarnya saja tentang ilmu fardu kifayah ini. Nah, untuk yang pertengahan, wa amal iktisadu fihi, dan adapun yang iktisad,
Iktisad itu yang standar. Ya ndak terlalu minim ilmunya, tapi ndak terlalu alim juga. Bingat tengah lah, tengah-tengah. Itu iktisad. Fa anta dhifa ilaihima, maka kamu harus menyandarkan ilaihima terhadap kitab Sahih Bukhari Muslim ini. Kitab Sahih Bukhari Muslim harus menjadi sandaran utama, ma kharaja anhuma, terhadap apa yang keluar anhuma dari Sahih Bukhari dan Muslim, mimma uridah. Jadi mimma uridah, dari apa yang telah dipaparkan fil musannadatis sahihati, di dalam kitab-kitab musnad yang sahih. Artinya kalau yang pertengahan keilmuannya ini, kita tidak hanya belajar pada kitab dua sahih ini, pada kitab sahihain ini, pada kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, tetapi juga harus menyandarkan kedua kitab ini kepada musnad-musnad yang lain, karena banyak musnad hadis ini. Contohnya musnad Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Ini Tirmidzi itu bisa dibaca Turmuzi, Tarmazi, Tirmazi, itu bisa. Kalau dalam istilah nahwu itu bisa. Siapa Imam Tirmidzi ini? Musnad Tirmidzi ini, kitab hadisnya itu dia musnadnya itu tebal-tebal. Imam Tirmidzi ini buta sejak lahir, tak bisa melihat. Tapi mata ininya aja yang tak bisa melihat, mata hatinya terang benderang. Bahkan beliau sampai bisa menghafal ratusan ribu hadis, sampai dia bisa menyusun kitab namanya Musnad Tirmidzi. Ini orang buta bisa nyusun kitab. Kita yang mata terbelalak seperti ini, jangankan nyusun kitab, baca kitab dia tidak tahu. Itu pakai beda kita dengan orang dulu itu. Jangan Anda menyangka karena kita hidup di dunia yang modern seperti sekarang, kemudian kita merasa bahwa kita itu lebih dari ulama-ulama dulu itu. Oh, dia kan juga manusia. Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam yang lain itu juga manusia sama seperti kita. Berarti kita juga bisa dong. Iya, betul bisa. Kalau memang Anda betul bisa. Tapi beda. Imam Syafi'i, saking alimnya Imam Syafi'i, saking cerdasnya, kalau baca kitab itu Imam Syafi'i, lembaran pertama ini yang dibaca, di bawahnya ini harus dialas, harus ada alas yang tebal. Kenapa? Ketika tidak di alas yang tebal, akan tembus ke halaman kedua, ketiga dan selanjutnya bisa dibaca semua. Saking tajamnya itu Imam Syafi'i. Ada orang sekarang macam itu. Mun kita ni malah matan kereng. Belera king tak ngetela, ini kita. Maka tabarrukan kita kepada guru itu, kepada para ulama-ulama salafus sholihin itu. Itulah kenapa di pesantren-pesantren itu kita diajarkan oleh guru kita itu bagaimana harus tawaduk ke guru dan sebagainya. Bukan ke gurumu itu yang paling utamanya, itu bukan. Tapi apa yang ada di gurumu itu loh. Yang ada di gurumu itu dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya lagi dapat dari gurunya, sampai ke salafus sholihin, sampai ke tabi'in, sampai ke sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, sampai kepada Allah, langsung sampai ke Allah. Ini nih rantai ini yang tidak boleh Anda itu sembarangan kepada guru pengen barokahnya. Kalau kalian pengen, kalian itu mendapat keberkahan guru. Makanya kalau berhadapan dengan gurumu, meskipun suatu saat Anda bisa lebih alim daripada gurumu, ketika berhadapan dengan gurumu, letakkan dulu ilmumu. Meskipun engkau lebih alim dari gurumu, letakkan dulu ilmumu, tapi akhlakmu yang harus diutamakan dulu. Seperti itu. Ada banyak ulama-ulama itu yang bisa melewati gurunya di dalam kealimannya, tetapi ketika di depan gurunya, letakkan ilmunya itu. Jadi akhlak keguruannya itu yang lebih utama. Dan di antara orang yang hormat kepada ilmu itu adalah, di antaranya kalau dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu,
Media kalian di dalam menuntut ilmu, contoh kitab, itu dipelihara benar-benar, dirawat benar-benar. Jangan disembarangkan. Jangan lepas ngaji ditaruh, dah besoknya hilang. Buatkan tempat yang baik, disampul dan sebagainya. Pokoknya gimana rapi. Jadi dipelihara. Contoh yang kedua, ini meja nih. Meja ini hanya kayu. Tetapi ketika sudah dipakai untuk membahas kitab seperti ini, jangan coba-coba santri duduk di sini. Itu termasuk takdim ilmu. Termasuk takdim ilmu juga ketika guru mau ngajar, siapkan semuanya tuh dah. Ada yang menyiapkan di antara kalian itu tuh. Bagi tugas. Atau kalian itu kalau orang yang betul-betul ingin keberkahan ilmu, ngejar dia itu. Itu contoh orang yang takdimil ilmi. Bukan ngaji, udahlah masuknya ke masjid telat, sekali duduk di depan gurunya tidur. Dapat apa? Iya pun tidurnya Gus Dur. Gus Dur dulu waktu ngaji di pondok sampai ke Baghdad sana, kalau gurunya nerangkan, tidur itu Gus Dur itu. Tapi apa kata gurunya? Biarkan. Jangan diganggu dia tidur. Tapi coba ketika selesai materi kiainya menjelaskan, ditanya, suruh jelaskan. Gus Dur itulah yang paling bisa menjelaskan 100%. Tidak ada yang kurang dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Meskipun dia tidur. Karena hatinya hidup. Hatinya bangun. Nah kalian, udahlah hatinya tidur, matanya tidur. Tedungkapi lahir batin. Coba seperti itu. Taklimu ta'alim itu dipakai. Niatkan benar-benar kalau orang mau ngaji itu. Sungguh-sungguh. Jangan terpaksa karena takut dimarah guru. Niatkan betul-betul kalian perlu ke ilmu ini. Maka kalian akan bersegera untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kalian bersemangat, Allah akan memberi. Kalau kalian tidak bersemangat, hanya terpaksa, Allah pun tidak akan memberi ilmu yang kalian cari itu. Tidak akan memberi itu. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk kita nanti pembahasan yang akan datang, kita untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang wa amal istiqsa. Jadi belajar yang sampai kepada puncaknya itu seperti apa. Ini insyaallah kita akan bahas untuk selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utwi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada وابنهما